Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari pendekar yang terkuat dan ingin menjadi dewa, tapi malah terjebak di tubuh bocil berpenyakitan. Langsung saja, coklat tinggal sedikit dimakan curut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan si Hyung, si MC kita sedang membuka gedung buku seni bela diri. Di sana ia pun terkejut karena di depannya terdapat buku begitu banyak. Dia pun berkata, di sini bukunya banyak sekali. Sepertinya akan ada teknik rahasia yang tersembunyi di sini. Sambil ia terlihat bahagia. Lalu ia berkeliling dan berkata, kalau begitu bisakah aku mulai pencarian harta karunnya? Lalu beberapa waktu kemudian terlihat di pagi harinya gedung buku seni bela diri, dan di sana Hyung pun sampai kelengar membaca semua buku itu sambil ia berkata, pencarian harta karun apanya? Semalam aku mencari tapi tidak ada satupun yang berguna di sini. Keluarga Namgong yang tergolong dalam 5 keluarga besar terhebat hanya punya ini. Sambil ia tepar di sana karena membaca begitu banyak buku semalaman. Sambil ia membayangkan temannya saat mancing itu, Hyung pun berkata, Raja Pedang, sialan kau berani membohongiku. Lalu ia marah dan membuang semua buku itu, dan ia pun berkata, harusnya ku bakar saja gudang tak berguna ini. Tapi tiba-tiba jantungnya pun berdetak sangat kencang dan ia kesakitan di sana. Sambil ia memegang dadanya dan ia tersandar di rak buku itu, dan ia pun berkata, penyakit ini mulai kambuh lagi. Kalau aku tidak segera mengatasinya, aku akan segera bertemu dengan Yama nanti. By the way, Yama adalah sebutan bagi dewa kematian dalam beberapa budaya ya Mo. Lalu beberapa saat kemudian terlihat pintu yang terbuka dan keluarlah si Hyung di sana. Lalu di sana pun ia pun terkejut karena ia mendengar suara yang keras dari sampingnya yang berkata, anak bodoh, dan ia pun terkaget hingga ia terjatuh dan ia pun berkata, astaga, apa-apaan ini? Lalu dari belakangnya terlihat sosok hitam besar. Ia pun semakin takut, dan itu adalah seseorang yang sangar, dan ia pun menggunakan tutup mata satu di kiri. Lalu Hyung di sana pun bengong dan ia pun bertanya, bolehkah ku tanya siapakah dirimu? Lalu orang itu pun membentak. Ia pun berkata, dasar anak bodoh, aku melarangmu untuk pergi ke gudang demi kebaikanmu, jadi mengapa kau malah pergi ke sana? Lalu dari belakang seseorang pengawal pun berkata, kepala keluarga, tolong tenang, kondisi putra kedua sedang tidak baik. Sedangkan di sisi Hyung, ia pun bergumam, kepala keluarga Namgong, berarti dia ayah dari anak ini. Lalu seseorang itu yang ternyata ayahnya, dan ia pun berkata, kalian semua mundur, aku akan memarahinya sebagai seorang ayah, bukan sebagai kepala keluarga. Sambil terlihat pengawalnya di belakang yang ketakutan, dan mereka pun berkata, baik, kami mengerti. Lalu mereka meninggalkan Hyung dan ayahnya di sana. Terlihat ayahnya sangat marah dan ia berkata, kamu, sambil otot-ototnya yang kelihatan di sana. Hyung pun ketakutan. Lalu tiba-tiba ayahnya merangkul sambil berkata, astaga anakku, kenapa kau masuk ke gudang itu? Badanmu dingin seperti es, apa kamu tidak apa-apa? Sambil terlihat Hyung di sana yang terbengong. Lalu ayahnya pun berkata lagi, wajahmu pucat sekali, ayo kita menghangatkan dirimu. Sambil terlihat wajah psikopat dari Hyung yang muncul. Dia pun bergumam, pria ini sangat memanjakan anaknya, dia akan mudah dimanipulasi. Lalu terlihat ia yang sedang bersandiwara dan berkata, ayah, soal teknik rahasianya bagaimana? Lalu ayahnya pun berkata, tidak bisa, tubuhmu tidak mampu mempelajari seni bela diri. Kalau kultivasimu terganggu, kamu bisa langsung meninggoy. Lalu Hyung pun memohon dan berkata, meski tidak kucoba, aku tetap akan mati. Aku tidak bisa menyerah begitu saja ayah. Ayahnya pun menjawab lagi, tidak bisa, semuanya bisa ayah usahakan, tapi tidak dengan mengizinkanmu belajar seni bela diri. Lalu Hyung di sana pun emosi dan bergumam, dia sangat keras kepala. Aku ingin menarik arahnya dan berteriak padanya, tapi aku harus menahannya.
akan mengubah rencana. Terlihat wajah psikopat lagi dari Hyung. Lalu terlihat ayahnya yang berkata, jangan keras kepala dan ayo masuk ke dalam. Tapi tiba-tiba Hyung pun berakting lagi sambil muntah-muntah di hadapan ayahnya. Lalu di sana Hyung kelihatan akan pingsan dan ia pun berkata, aku pusing sekali. Lalu ayahnya pun segera menangkap tubuhnya dan membopong, dan ayahnya pun berkata, bertahanlah anakku. Lalu Hyung pura-pura lagi berkata, ayah, aku tidak tahu kapan aku akan mati. Lalu ayahnya khawatir sambil berkata, kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu di depan ayahmu, nak. Di sisi Hyung, ia sambil memelas dan ia pun berkata, tolong pikirkan ini sebagai permohonan terakhirku, ayah, dan berikan aku teknik rahasia sebagai gantinya. Aku tidak akan belajar seni bela diri, aku hanya akan melihat agar aku tidak penasaran lagi. Terlihat seakan di sisi Hyung yang asli, ia pun berkata, ini membuatku marah. Apakah aku sang penguasa harus bertingkah bodoh seperti ini? Lalu terlihat di sana ayahnya yang menangis sambil memalingkan badan dan ia berkata, anakku yang malang, Surabaya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Hyung menggunakan pakaian kebesarannya dan ia pun berjalan dari sana menuju ke gedung lainnya. Di sana ia pun berkata, semoga aku menemukan sesuatu yang berguna kali ini. Lalu ia membuka pintu gedung itu dan berkata, interiornya mirip dengan gudang suci bela diri. Ya, karena hanya ada satu lantai, mungkin akan jadi lebih mudah. Lalu ia mengingat ayahnya yang berkata, pavilion raja adalah gudang rahasia terbesar milik keluarga ini dan hanya bisa diakses oleh kepala keluarga Namgong beserta keturunannya. Aku akan mengizinkanmu untuk masuk, tapi jangan mengikuti keinginanmu dalam belajar seni bela diri. Setelah itu ia pun membaca buku sambil berkata, tentu saja aku tidak akan mendengarkannya. Lalu selang beberapa waktu kemudian terlihat malam hari di gedung itu, dan di sana Hyung beserta para buku yang berserakan di bawahnya sambil ia pun membacanya. Terlihat ia sangat serius membacanya dan itu adalah buku terakhir yang dibacanya. Lalu ia pun berkata, 5 teknik yang kutemukan adalah teknik Heavenly Thunder God, teknik King's Divine, teknik Lightning Step, 13 Flashing Thunderbolt, dan teknik Thunder God Sword. Semuanya ada 5 teknik. Payah sekali, itu tidak akan cukup untuk menciptakan bela diri yang cocok untuk tubuh ini. Aku membutuhkan teknik kultivasi energi yang bisa menjadi penopangku untuk bertumbuh. Lalu ia pun melihat ke bawah dan ia pun berkata lagi, sepertinya tubuh yang tidak bisa menggunakan kekuatannya tetap butuh makan. Ayo kita makan dulu, kemudian baru memikirkan tubuhku. Lalu ia pun melompat dan ia terpeleset sampai ia terkaget dan terjatuh di tumpukan buku itu, dan ia pun berkata, memalukan sekali. Lalu ia pun melihat sebuah lantai yang terbuka dan ia mencoba untuk membukanya dengan susah payah, sambil ia pun berkata, ya ampun, rasanya lenganku ingin copot. Dan ia pun tidak kehabisan akal sambil mencongkel lantai itu hingga terbuka dan ia pun terjatuh. Terlihat debu yang berterbangan, ia pun menutup mulutnya dan terlihatlah buku yang sangat tua dan lapuh di sana. Lalu ia pun berkata, apakah ini sudah saatnya? Lalu beberapa saat kemudian terlihat pembantunya, yang ini entah pria atau wanita. Aku juga bingung. Kita panggil saja dia Ucrit. Ia pun terbengong di sana. Ternyata ia melihat si Hyung yang sedang lahap makan di sana. Hyung pun berkata, bebek goreng ini sangat enak. Hei, kenapa kamu melihatku seperti itu? Ini pertama kalinya kau lihat orang makan ya? Lalu si Ucrit pun menjawab, ini pertama kalinya saya melihat tuan makan selahap ini. Biasanya Anda cuma makan sedikit lalu memintaku untuk membereskan semuanya.
Lalu terlihat Yung selesai makan dan ia pun berkata, itu karena anak ini sangat dimanja dengan kekayaan dan kelimpahan dahulu. Bahkan untuk mendapat potongan kecil bayam di pasar saja sangat sulit. Si Ujrit pun berkata, apa maksudnya tuan? Yung di sana pun menjawab, bukan apa-apa, kamu bisa membereskan piringnya sekarang. Sambil ia berdiri dan mengambil pil di sana dan memakannya. Lalu di sana ia mengunyah pil itu dan sambil terlihat ia bersila berkultivasi berkata, karena perutku sudah penuh, aku akan mulai. Sedangkan di luar kamar dari Yung, seseorang memandangi Ujrit di sana. Lalu Ujrit meninggalkan kamar itu dan ia pun terkejut dan menoleh karena melihat kakak dari Yung itu. Di sana Ujrit pun berkata, putra pertama, sambil terlihat putra pertama yang ganteng. Dan di sana putra pertama pun langsung membalikan badannya dan pergi meninggalkan kamar itu. Lalu Ujrit pun terkejut melihat sesuatu. Di sana Ujrit pun berkata, sepertinya dia membawa obat penguat lagi. Sambil terlihat setumpuk obat tergeletak di lantai. Lalu si Ujrit memandangi kakak Yung itu sambil ia pun berkata, tingkah putra pertama sangat aneh. Dia bisa saja langsung masuk dan memeriksa adiknya kalau memang khawatir. Tiba-tiba si Ujrit pun terkejut melihat kamar dari Yung. Di sana Yung pun berkultivasi, terlihat aura yang membara keluar dari tubuhnya dan ia pun bergumam, daging mixed heavenly energy, teknik seni bela diri terkuat yang menjadi andalan sang penguasa. Tapi karena teknik ini terlalu tamak dan membutuhkan pengorbanan yang besar, tubuh Nam Gong Hyuk tidak akan bisa menahannya. Aku akan membangun kembali kerangka dengan teknik energi internal yang kutemukan di pavilion raja sebagai dasarnya, lalu akan menggabungkannya dengan daging mixed heavenly energy. Apakah ini mungkin? Mungkin saja. Aku tahu aku bisa melakukannya untuk diriku sang penguasa Hahok Yung. Lalu tiba-tiba terlihat cahaya dan di sana ternyata ada Hahok Yung yang asli dan ia seakan masuk ke sendi-sendi tubuh dari Yung itu. Lalu ia pun bergumam, kuncinya adalah menemukan harmoni antara teknik bela diri suci dengan daging mixed heavenly energy. Sambil ia mengeluarkan pedang pendeknya, lalu ia akan menusuk sesuatu dan ia pun berkata, keluarkan energi yang kotor dan masukkan energi yang murni. Jrot. Lalu ia menusuk itu. Terlihat tubuh Yung yang berkultivasi semakin mengeluarkan cahaya di sekujur tubuhnya dan di sana seakan Hahok Yung pun berteriak, wah! Dan tubuh Yung yang berkeringatan menahan dari aura itu. Lalu terjadi retakan dan di sana sebuah cahaya akan muncul dari retakan itu dan retakan itu pun hancur mengeluarkan cahayanya. Lalu beberapa waktu kemudian Ujrit sedang datang membawa buah dan minuman di sana. Ia pun berkata, karena putra kedua makan dengan lahap, aku akan memberikannya lebih banyak makanan. Hehehe. Lalu ia terbengong melihat kamar dari Yung dan ia pun berkata, gelombang panas apa ini? Tapi tiba-tiba kamar Yung pun meledak dan mementalkan Ujrit di sana hingga Ujrit berada di lantai. Lalu ia pun melihat Yung dari sana sedang berkultivasi dan ia pun menghampiri Yung dan berkata, Tuan, apa yang kau lakukan? Lalu terlihat Yung di sana berkeringat dan berkata, baru saja bisa menghancurkan satu. Lalu ia pun terlihat pingsan di sana dan Ujrit pun khawatir berkata, tuanku. Lalu beberapa saat kemudian terlihat ayah Hyuk yang kaget dan berkata, apa? Hyuk pingsan? Di depannya terlihat Ujrit yang berkata, saya minta maaf, harusnya saya lebih memperhatikannya tuan, maafkan saya. Dan ayah Hyuk pun berkata, aku harus segera bertemu dengan Yung. By the way, sekarang saya panggil Hyuk ya, si MC kita ya, mau kemarin Yung karena anak ini bernama Hyuk Nam Gong Hyuk ya, mau. Lalu terlihat dari belakang kakak Hyuk yang berkata, ayah, kita belum boleh ke sana dulu. Lalu Ujrit pun berkata, putra pertama benar, dokter kepala juga bilang kalau dia masih butuh waktu untuk menstabilkan kondisinya tuan.
Lalu di sana terlihat ayahnya yang emosi dan berkata, Yuk pasti mempelajari sesuatu dari pavilion raja dan mencoba mempraktekannya. Itu salahku, aku harusnya mencegahnya dari awal. Aku khawatir dengan kesehatannya. Sambil terlihat mereka berdua yang terbengong dan ayah Yuk yang menyesal karena memperbolehkan Yuk membaca buku di gedung seni bela diri. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kamar Yuk. Di sana terlihat Yuk yang sedang berkeringat dan ngos-ngosan, entah dia melakukan apa. Ternyata Yuk melakukan olahraga dengan push up dan ia pun bergumam, aku hanya bisa menghancurkan 1 dari 9 penghalang ini. Aku berhasil menghindari kematian, tapi tidak ada gunanya kalau aku tidak punya tubuh yang cocok sebagai wadah dari teknik energi internal. Teknik energi internal yang baru ini harus kunamakan apa ya? Sepertinya Heavenly Ducking adalah nama yang bagus. Lalu terdengar suara yang berkata, astaga. Ternyata itu adalah ayah dan dokter beserta Uhtred sedang terbengong melihat Yuk yang sedang berolahraga. Lalu Yuk di sana pun berkata, ada apa? Apakah ini pertama kalinya kalian melihat seseorang berolahraga? Terlihat ayahnya yang kaget dan berkata, apa mungkin putra keduaku bisa melakukan push up? Itu pasti keajaiban. Lalu terlihat Yuk yang push up di sana dan berkata, keajaiban? Keajaiban apanya? Sambil ia push up dengan sangat cepat dan di sana mereka bertiga pun terkejut lagi dan push upnya pun sangat kencang lagi dan mereka bertiga malah tambah terkejut. Di sana Yung pun selesai push up dan berkata, sialan, tubuh ini kumat lagi. Sambil ia duduk di sana memegangi bahunya. Terlihat ayah dan dokter sedang memandangi Yuk yang sedang kesakitan di sana dan ayahnya pun berkata, apa aku sedang bermimpi? Dokter pun menjawab, sepertinya bukan itu masalahnya. Lalu Uhtred pun terbengong dan berkata, wah, apa yang terjadi? Lalu terlihat tangan Yuk yang diperiksa oleh dokter itu dan dokter berkata, ini mengejutkan, pembuluh darahnya lebih lebar dan kokoh dari sebelumnya, denyut nadinya juga lebih terasa. Lalu Yuk sambil mengusap mukanya pun berkata, sudah kubilang aku tidak apa-apa, aku tahu apa yang terbaik untukku. Tiba-tiba ayahnya merangkulnya dengan erat dan berkata, aku sangat bangga padamu anakku. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi ayahmu ini sangat senang melihatmu menjadi lebih sehat. Sambil ia bahagia di sana. Tapi Yung di sana malah sentoyongan akan pingsan berkata, tulang pundaku bergeser karena ayah memelukku terlalu erat. Lalu ayahnya pun berkata, astaga. Lalu ia pun marah pada dokter berkata, bukankah kau bilang anakku sudah lebih sehat? Kenapa ku peluk saja ia kesakitan karena tulangnya tergeser? Hei dokter bodoh. Lalu dokter di sana ketakutan dan berkata, sebenarnya penyakit Nanyin Flow Block Edge-nya sudah membaik, tapi tubuhnya masih sangat rapuh tuan. Lalu di sana Yuk sambil tulangnya tergeser dan berjalan rungkuk-rungkuk. Di sana ia pun berkata, apa yang ayah akan lakukan dengan ini? Lalu ayahnya pura-pura menjawab, ayah lupa ada rapat mendesak bersama para tetua. Lalu Yuk pun berkata, apa? Ayah. Lalu Uhtred pun berkata, kepala keluarga, seingat saya tidak ada rapat apapun hari ini. Lalu ayahnya pun menjawab, itulah kenapa dinamakan rapat mendadak bodoh. Ayahmu ini akan keluar untuk mengurus sesuatu. Cepatlah sembuh anakku. Lalu ia dengan cepat pergi meninggalkan Yuk yang tulangnya tergeser, seakan-akan ayahnya tidak melakukan apa-apa tadi. Dia mau keluarga apa ini? Lalu Yuk di sana pun marah dan berkata, ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Kalau saja tubuhku tidak seperti ini, aku akan menghajarmu ayah. Lalu tiba-tiba ayahnya pun nongol lagi di pintu itu dan Yuk pun berkata, apalagi sekarang? Dan ayahnya pun menjawab, semangatlah anakku. Dan ia pun pergi lagi dari sana. Lalu Yuk berkata, cepat kembalikan pundaku pada tempatnya yang semula. Sambil terlihat mereka berdua di belakang yang pura-pura pergi juga. Lalu 1 bulan kemudian terlihat di sana kediaman keluarga Namgong.
Terlihat Ucrit yang bengong memandang ke arah sesuatu, dan ia ternyata memandang si Hyuk di sana karena Hyuk sedang berlari di area sana. Ucrit pun berkata, astagfirullah, dia sudah lari berapa putaran? Apa dia putra kedua yang kukenal? Aku tidak percaya. Setelah sadar dari pingsan sebulan yang lalu, dia menjadi sangat berbeda. Sambil terlihat pelayan lainnya yang berkata, mungkin jiwanya sudah tertukar ke tempat orang lain ya. Ucrit pun menjawab, jangan bicara yang macam-macam. Waduh, padahal orang itu benar, walaupun dia hanya mengarang saja ya, Lalu di sana orang itu pun berkata lagi, Tuan pergi kemana? Lalu Ucrit menjawab, bicara apa kau? Memangnya Tuan bisa pergi kemana? Tiba-tiba Ucrit pun terkaget dan ia pun berkata, atau jangan-jangan Tuan tenggelam ya? Sambil ia membayangkan Hyuk yang sedang tenggelam di sana. Lalu pelayan satunya pun berkata, tolong katakan hal yang masuk akal. Kolamnya bahkan tidak sedalam itu, paling dalamnya hanya sekitar 30 cm. Bagaimana mungkin seseorang dapat tenggelam di sana? Sambil ia menduding ke arah kolam itu. Lalu Ucrit pun berkata, benarkah begitu? Tuan kedua telah mengalami begitu banyak kecelakaan baru-baru ini dan sering melukai dirinya sendiri. Apa aku akhir-akhir ini agak terlalu tenang ya? Lalu beberapa saat kemudian terlihat langit cerah di sana, terlihat kota di mana keluarga Namgong berada. Lalu kita diperlihatkan sebuah gula-gula yang dipegang oleh anak kecil. Ternyata ia bersama ibunya bahagia mendapatkan gula-gula. Lalu tiba-tiba dari depannya seseorang pun datang dan terlihat anak itu akan memakan gula-gula, tapi tiba-tiba gula-gulanya pun hilang dari tangannya. Ternyata Hyuk yang mengambil gula-gula itu, sampai anak itu pun menangis. Hyuk di sana sambil mengemut gula-gula itu dan berkata, aku penasaran, apa ini karena Heve berada di tengah provinsi Anhui sehingga jalan-jalan di sini sangat ramai ya? Mungkin ada banyak tempat yang bagus menjual alkohol kan? Dia malah mau mabok. Lalu ia pun menoleh karena mendengar seseorang yang berkata, hei, hajar dia, aku akan membunuhmu. Ternyata ia melihat 3 orang bocil yang sedang menghajar satu bocil di sana. Lalu bocil itu pun berlari ke arah Hyuk dan ia pun berkata, Yungnim, tolong bantu aku, sambil ia menangis di sana. Tapi di sana Hyuk malah berkata, kau dihajar karena kau itu sangat lemah, kenapa juga aku harus membantumu? Lalu seketika bocah itu pun terbengong dan berkata, Lalu terlihat Hyuk meninggalkan anak itu dan ia pun berkata, sebaiknya kau mengatasinya sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Lagi pula yang lemah akan menjadi mangsa bagi yang kuat, adalah prinsip dari dunia ini. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Hyuk yang masih mengemut gula-gula itu dan ia pun berkata, sial, sangat sulit memilih tempat untuk minum-minum karena tempatnya ada banyak. Lalu dari samping seseorang pun berkata, apa yang kau cari? Aku dari tadi memperhatikanmu kalau kau sedang mencari-cari sesuatu. Hyuk di sana pun menjawab, aku sedang mencari tempat minum-minum terbaik di Heve. Lalu orang itu pun berkata, ikuti aku. Di sana Hyuk pun bergumam, dia lebih ramah dari kelihatannya. Lalu Hyuk mengikuti orang itu sambil berjalan di belakangnya melewati lorong-lorong sempit di kota itu. Dan orang itu pun berhenti dan menunjukkan sesuatu. Ia pun berkata, sebelah sini. Lalu Hyuk pun berjalan ke arah itu dan ia berkata, ada tempat minum-minum di sini. Kurasa ini salah satu dari tempat terbaik yang tersembunyi ya. Lalu tiba-tiba Hyuk di sana pun terkejut dengan beberapa orang di depannya dan seseorang ketua di sana pun berkata, sepertinya kau membawa orang cupu ya. Hyuk di sana pun menjawab, jadi ini bukan tempat minum-minum ya. Lalu seseorang di belakangnya itu mengeluarkan belati dan berkata, lebih baik kau tidak mencoba untuk kabur. Lalu si gendut dari belakang ketua itu pun berkata, dilihat dari pakaianmu kau mungkin seseorang lord dari keluarga yang cukup kaya. Lalu ketua gundul itu pun berkata, wajahmu juga terlihat sangat mulus. Lalu si gendut menghampiri Hyuk sambil berkata, kau seharusnya meninggalkan semua yang kau punya di sini dan pulanglah. Tapi
Yuk di sana pun menjawab, tidak bisa. Lalu si Gundul pun berkata, apa yang kau katakan? Lalu Yuk menjawab, selama hidupku aku hanya mengambil sesuatu dari orang lain, tidak pernah sekalipun seseorang mengambil sesuatu dariku. Lalu di sana terlihat gerombolan itu pun tertawa karena omongan Yuk itu. Lalu Bos Gundul pun berkata, kurasa seseorang lot yang tumbuh nyaman di lingkungan bagus tidak akan mengetahui kenyataan di dunia ini ya. Ajar dia sampai dia cukup merasakan rasanya dunia nyata. Dan si Gendut di sana pun berkata, baik bos. Lalu terlihat di sana si gendut yang marah sambil berkata, kau pikir aku lemah hanya karena aku bicara baik-baik denganmu? Lalu Yuk pun menjawab, sama sekali tidak. Dan tiba-tiba si gendut menampar tangan dari Yuk itu hingga membuat gula-gulanya terjatuh di lantai. Si gendut pun berkata, beraninya kau bertindak sangat sombong selagi aku berbicara. Aku akan mengajarkan padamu prinsip dari dunia ini, yang lemah akan menjadi mangsa bagi yang terkuat. Itu berarti, sambil terlihat ia akan memukul wajah dari Yuk itu. Tapi tiba-tiba Yuk menampol muka orang itu hingga menabrak tembok. Dan Yuk di sana pun berkata, brengsek, aku tidak butuh pelajaran yang sudah ku ketahui. Lalu di sisi Bos Gundul, ia pun terkejut di sana dan semua orang di sana pun terkejut dengan tindakan dari Yuk itu. Lalu terlihat di sana Yuk yang memandangi tangannya yang keseleo dan ia pun berkata, apa-apaan ini, tanganku menjadi seperti ini hanya karena aku memukulnya sedikit keras. Sialan, sungguh memalukan, aku menjadi seperti ini hanya karena berkelahi dengan beberapa preman jalanan saja. Sambil ia membetulkan tangannya dan ia pun berkata lagi, oke, tanganku sudah kembali seperti semula. Lalu tiba-tiba terlihat seseorang yang marah berkata, sialan, matilah. Sambil seseorang itu menyerang ke arah Yuk itu, tapi tiba-tiba serangan itu dapat ditangkis Yuk dan Yuk memukul wajah orang itu hingga bonyok dan terlempar sangat jauh. Dan tiba-tiba dari belakang lagi seseorang tadi yang membawa pisau pun akan menyerang ke Yuk. Ia pun berkata, kau sialan. Lalu Yuk pun menoleh dan menangkap tangan orang itu lalu memukul bagian wajahnya. Di sana orang itu pun terjatuh di lantai dan Yuk pun berkata, untung saja kali ini tanganku baik-baik saja, sungguh tubuh yang merepotkan. Lalu di depannya terlihat para cecunguk sedang emosi dan Yuk di sana pun berkata, apa-apaan ekspresi kalian, kemana perginya semangat kalian tadi? Bukankah kalian tadi bilang yang lemah akan menjadi mangsa bagi yang kuat? Lalu mereka pun menyerang bersamaan sambil berkata, dasar bocah sombong ya. Lalu Yuk di sana pun tersenyum dan berkata, kalian seharusnya melakukan ini dari tadi. Lalu terlihat mereka pun menyerang bersamaan tapi dapat dihalau oleh Yuk dan meninju mereka semua pental. Dan di sana tetua Gundul pun terkejut. Lalu ia terbengong melihat anak buahnya yang dihajar hingga babak belur dan terkapar di tanah. Ketua Gundul pun berkata, kau itu siapa? Lalu Yuk di sana pun menjawab, apa ada yang perlu dikagetkan? Aku hanya menggunakan energi luarku untuk bertarung karena aku belum bisa mengendalikan energi dalamku. Sambil terlihat mereka semua terkapar di tanah. Yuk pun berkata lagi, ya ampun, aku hanya baru pulih sekitar 10%. Sepertinya jalanku masih panjang ya. Lalu tiba-tiba Yuk pun melirik ke seseorang yang akan bangkit. Di sana Yuk pun langsung menginjaknya sambil berkata, sungguh mengganggu, aku mengeluarkan semua yang kupunya untuk menghajar kalian. Dan kenapa kalian tidak pingsan? Dan kalian sudah bisa berdiri, bukankah itu membuatku terlihat cukup lemah? Di sisi tetua Gundul, ia terbengong dan ia pun berkata, oh, orang itu benar-benar kesal, dia itu iblis yang haus darah ya. Yuk di sana pun berkata, oi, apa yang kau lakukan di sana? Kau yang terkuat di sini kan? Tunjukkan kemampuanmu, majulah.
Ambil terlihat si Gundul yang kaget dan emosi berkata, Kau, aku. Sambil ia berlari menuju ke arah Hyuk itu, dan ia pun melompat ke atas dan ia akan menyerang Hyuk. Tapi tiba-tiba ternyata ia pun bersujud di hadapan Hyuk dan berkata, aku minta maaf. Lalu Hyuk pun tersenyum dan berkata, sikapmu berubah dengan cepat ya. Aduh, Mo, aku kira dia akan menyerang Hyuk, ternyata malah sujud. Hehehe. Lalu ketua pun berkata, tentu saja aku berubah sikapku dengan cepat saat sudah mengetahui situasinya. Agar dapat bertahan hidup di gang-gang belakang kota, aku harus memiliki kecerdasan jalanan tingkat tinggi. Hyuk di sana pun berkata, para preman di masa lalu sebenarnya memiliki keberanian. Apa sekarang sudah tidak seperti itu lagi? Di sana Bos Gundul pun menjawab, tentu saja tidak. Aku juga memiliki keberanian yang cukup layak. Terlihat Hyuk akan meninggalkan mereka dan ia pun berkata, ini sangat tidak meyakinkan. Lalu dari belakang si Gundul mengeluarkan pedangnya dan ia pun berkata, kumohon percayalah. Sambil ia ternyata akan menyerang si Hyuk di sana. Ia pun berkata, percayalah pada aku, bajingan sialan. Dan ia akan menebas Hyuk di sana lalu bersambung. Mo.